Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 dengan Deena Sawia NIM 1830403017 dan Febri Suci Suryani dengan NIM 1830403032 dengan dosen pengampu Ausa Fitri Amran SE MM MSI. Di sini kami akan membahas tentang profesi akuntan publik dan kode etik akuntan. Organisasi akuntan publik. 1. IAP dan IAI. 2. P2PK. 3. KAP dan KJA. Yuk kita simak penjelasan selengkapnya. IAP dan IAI. IAP adalah Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia. IAP sendiri termasuk keanggotaan IFAC atau International Federation of Accountants. IAP ini didirikan pada tanggal 24 Mei 2007 melalui rapat umum anggota luar biasa IAI. Adapun tugas dari IAP yang pertama, berwenang dalam melaksanakan ujian profesi akuntan publik. Yang kedua, menyusun dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan. Keempat, peninjauan mutu akuntan publik. Sedangkan IAI adalah Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Ternyata IAI ini termasuk keanggotaan IFAC juga loh, dan juga sekaligus anggota dan pendiri dari ASEAN Federation of Accountants atau disebut dengan AFA. IAI sendiri didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Adapun tugas dari IAI yang pertama menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional. Yang kedua, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi. Yang keempat, menerapkan penegakan disiplin anggota. Yang kelima, mengembangkan profesi akuntan di Indonesia. P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, adalah pusat pembinaan profesi keuangan Kementerian Keuangan. P2PK merupakan bagian dari Setjen Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan persiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu akuntan, akuntan publik, teknis akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. KAP dan KJA. KAP atau Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Sedangkan KJA, Kantor Jasa Akuntan, adalah kantor yang memberikan jasa akuntansi pada user yang dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki sertifikasi dan sebutan yang sah dan memiliki izin cabang, kode etik, dan pengawasan dari pemerintah. Dan organisasi yang menaunginya yaitu IAI yang harus tercatat pada Register Negara Akuntan, sehingga memiliki izin akuntan berregister. Adapun pembeda antara KAP dan KJA. KAP dapat memberikan jasa audit, sedangkan KJA tidak dapat memberikan jasa audit. KJA tersendiri lebih mengutamakan jasa di bidang non-audit seperti pembukuan, kompilasi, laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, perpajakan, dan sebagainya.
Peraturan terkait profesi akuntan publik yang terbagi atas. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan yang terdapat pada PMK nomor 154/PMK 01/2017. 2. PMK nomor 155/PMK 01/2017. Yang kedua, Peraturan OJK. Sertifikasi akuntan publik. Sertifikasi akuntan publik merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan izin praktek individu oleh Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilaian Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sertifikasi akuntan publik diselenggarakan sesuai dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK/01/2011 yaitu SPAP dan ISA, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Yang kedua, International Standard on Auditing. Standar auditing ini ketentuan fee audit. Ketentuan imbalan jasa atau fee audit terdapat pada Peraturan Pengurus Nomor 2 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan. Standar audit. Standar audit merupakan sebuah aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai pedoman, khususnya untuk menilai dan melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut. Proses auditing juga bisa dianggap sebagai sebuah proses melakukan pemeriksaan dan juga penilaian serta evaluasi mengenai hasil laporan. Yang selanjutnya yaitu indikator kualitas audit. Indikator kualitas audit menurut Amrin Siregar tahun 2009 yaitu yang berdasarkan orientasi masukan atau input oriented yang terbagi atas. Yang pertama, penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, supervisi. Yang keempat, pengangkatan. Yang kelima, pengembangan. Selanjutnya, yang berdasarkan orientasi keluaran atau outcome oriented. Yang terbagi atas. Yang pertama, kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Yang kedua, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien. Yang ketiga, selanjutnya berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi audit. Yang pertama, jajaran manajemen klien mendukung implementasi rekomendasi auditor. Yang kedua, peraturan internal klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit. Yang ketiga, sistem di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit. Yang keempat, budaya di perusahaan klien memungkinkan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari auditor. Yang kelima, fasilitas fisik di perusahaan klien Yang kedua, berdasarkan orientasi proses atau proses oriented, yaitu yang terbagi atas independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit. Baiklah, itulah sekiranya penampilan materi kami tentang profesi akuntan publik dan kode etik akuntan publik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Segala kekurangan kami